adik-adik, selamat malam. Selamat malam. Kita bertemu lagi di rumah kita, di Rumah Kalwat dan Balai Budaya Arjosari, rumah perjumpaan anak bangsa. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa karena kita punya gawe celimenan sederhana, ingin bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang beberapa waktu yang lalu merayakan Idul Fitri dan sekarang bulan yang sangat bagus, bulan Syawal. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama menggali, kemudian juga menemukan nilai-nilai dari acara yang biasa atau sudah banyak kita ketahui di bulan ini adalah halal bihalal. Hadir nanti di tengah-tengah kita Bapak Dr. Muhammad Rashid, SAG MPD, yang nanti akan bersama dengan Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario. Beliau akan, istilah Pak Rashid tadi, apa Pak namanya? Jagong, kelimian, atau ya kalau bahasa yang populer kemarin itu apa Pak? Omon-omon gitu ya. Kita akan bersama-sama menggali, kemudian bersama-sama menemukan nilai-nilai yang sangat luar biasa dalam acara halal bihalal. Maka pada malam hari ini sungguh kita bersyukur bahwa beliau Pak Rashid dan Romo Ruswan berkenan hadir di tengah-tengah kita. Pak Rashid adalah salah seorang dosen yang sekarang sedang bertugas atau mengajar di IAIN di Kudus. Kemudian Romo Ruswan atau Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario adalah Ketua Pengelola Rumah Kalwat dan Balai Budaya Arjosari. Untuk itu kami panggil Pak Rashid bersama Romo Ruswan untuk ke tempat yang sudah disediakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali atas kehadiran Anda, senang sekali atas kesempatan kita pada malam hari ini untuk berkumpul bersama di Rumah Kalwat Balai Budaya Rejosari di Dawe, Desa Rejosari, dan ini adalah rumah kita bersama, rumah perjumpaan anak bangsa. Dan pada kesempatan malam hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana sukacita, dan kita mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama, bukan hanya untuk menjalankan tradisi, tetapi halal bihalal pada kali ini akan kita gali agar nilai-nilai yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita buat, yang kita hidupi itu sungguh kita pahami maknanya. Dan dalam kesempatan ini terima kasih juga kepada Bapak Rosid sudah mau hadir di tengah-tengah kita bersama, dan kita akan dipandu oleh Bapak Rosid untuk ngobrol bareng, tadi katanya jagongan, untuk jagongan bareng, untuk mendalami, untuk bersama-sama membahas tentang halal bihalal. Karena Idul Fitri
Dan sukacitanya bukan hanya menjadi sukacita saudara-saudari muslim saja, tetapi juga sungguh menjadi sukacita kita bersama sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, ya. Bahkan ada yang nggak lebaran tetapi dapat THR, itu kan juga satu sukacita buat kita semua, ya. Dampak positif kan. Bahkan di rumah saya itu bapak ibu saya Katolik, tapi kalau Idul Fitri malah ujung ke rumah itu kan juga ternyata halal bihalal itu bukan hanya soal religiositas, bukan hanya soal agama, tetapi sungguh halal bihalal adalah nilai yang kita miliki sebagai orang Indonesia, nilai yang dimiliki oleh Nusantara, dan kita adalah bagian dari itu. Maka pada malam hari ini senang sekali atas kehadiran Pak Rosid, dan monggo Pak, kita ngobrol bareng, kita jagongan dengan tema hari ini halal bihalal dan budayanya. Monggo. Matur nuwun Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Bapak Ibu, sedulur kula sedaya. Wonten ing dalu menika kita jagongan guyon maton. Mugi-mugi manfaat. Ngoten ngomong nggih. Nggih. Berbicara tentang halal bihalal dalam Islam disyariatkan bahwa tidak bedanya agama lain, hanya saja saya tidak memahami dalam ajaran agama lain, terilhami dari perintah. Perintah sebagai roh ajaran dikembangkan dalam tradisi menjadi lestari. Di dalam Islam ada sumber hukum yang kedua selain Al-Quran adalah Al-Hadis. Hadis ini ucapan, tindakan, persetujuan Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis ditandaskan oleh Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Cara ten pesantren ini ku man sapa wonge kana ana sapa man yu'minu yang iman billahi dengan Allah, mengimani Allah, wal yaumil akhir lan dina kiamat, fal yasil rahimah mongko dung silaturahimo. Dengan perintah ini, silaturahim ini ajaran Islam. Saya menduga juga ajaran setiap agama. Hanya saja mengapa silaturahim tertradisi dalam halal bihalal. Masyarakat menyebut unjung-unjung. Unjung-unjung itu datang antar rumah, mengunjungi, berkunjung, anjang sana. Mengapa demikian? Ada hal yang menarik, nanti saya ingin mengkisahkan sebuah fakta. Seorang pandita Buddha di Kudus, ketika 1 Syawal, bahkan tanggal 2-3 Syawal itu menerima tamu Muslim non tua rawuh di dalemi. Menarik sekali, supaya menginspirasi publik dimanapun Anda berada, bahwa ada tokoh Buddha di Kudus 1 Syawal menerima tamu dari Muslim tetangganya. Ini supaya menginspirasi kita semua. Mengapa demikian? Ini pertanyaan yang mungkin muncul. Sekali lagi, perintah silaturahim ini bisa makin lestari dengan adanya halal bihalal. Sejak kapan ada tradisi halal bihalal? Banyak pihak berpendapat yang ragam. Jadi tergantung yang berpendapat. Ada tradisi lagi yang menarik, mudik bagi mereka yang komunitas masyarakat urban. Mudik ini tidak hanya di Indonesia tentunya. Kita tahu kalau ada Imlek, orang Tionghoa di Tiongkok sana juga
melakukan mudik, hanya tentunya dengan bahasa yang berbeda karena tentu dengan bahasa Tiongkok. Ada hikmah dari ini semua. Karena ada perintah yang kedua dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamumu. Jadi memuliakan tamu ini nampak sekali ketika Idul Fitri, meskipun syariatnya memuliakan setiap waktu. Agar tradisi ini tidak punah, tidak luntur karena syariat Islam, kita perlu memberi apresiasi yang kala itu menggelorakan dan mentradisikan halal bihalal. Untuk itu halal bihalal tidak hanya milik sebuah agama, karena roh tadi saya tidak memahami dalam Alkitab, Romo. Apakah di dalam Alkitab ada perintah untuk bersilaturahim? Saya hanya menduga ada Romo ya. Maknanya kita semua perlu mentradisikan halal bihalal. Hanya saja tradisi ini kadang-kadang dikesankan didominasi oleh orang tertentu. Maka lewat forum ini mari kita mentradisikan saling berkunjung dalam momen tahunan boleh jadi. Nah, ini juga bagian dari tradisi saling berkunjung. Nah, kira-kira yang menarik itu. Yang lain juga menarik ketika saya bersalah kepada si A misalnya. Karena saya itu gengsinya tinggi, mau minta maaf itu sungkan, karena mungkin jabatan saya akan rontok. Lewat forum satu sawal itu, kita bisa bertanda, berkunjung. Secara alami nanti problem di antara mereka berdua akan luntur. Oh, satu sawal segeneng woku. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi, sekali lagi tradisi berkunjung, tradisi semua agama. Mari kita gelorakan forum-forum untuk berkunjung. Nah, Romo Ruswan punya amanah, diberi amanah di sini, semoga dioptimalkan. Jadi kami diundang di sini tidak hanya musim durian saja, Romo. Kapan ada musim Aceh barang kan ya? PR bagi Romo adalah menurut saya di desa Rejosari, Kecamatan Dawe Kudus ini adalah, sudahkah saudara-saudara kami Muslim di Rejosari ini guyup bersama datang ke sini secara optimal lintas strata. Nah, yang hobi gamelan sih oke-oke saja, tapi yang tidak hobi gamelan boleh jadi nanti ada rebana. Rebana tidak hanya milik agama tertentu, itu kan musik. Jadi nah misalkan ada rebana, kalau bagian syair supaya terjadi kolaborasi bahwa masyarakat Kudus yang dikenal sebagai toleran ini kita wujudkan di era milenial. Ada rebana, ada gamelan, asik sekali. Saya ingin mengisahkan teman kami, senior kami, seorang pandita di Desa Kutuk. Hari ini belum sakit rawuh Romo, beliau Pak Suparno asmanipun. Beliau hari ini ada undangan perkawinan umatnya, mohon izin. Saya ingin mengisahkan. Beliau tidak ada, saya berani mengisahkan. Beliau ini seorang pendeta pandita di Wihara Vajra Bodhi Manggala, Desa Kutuk, Kecamatan Undahan, perbatasan wilayah Pati, sejak tahun 70-an. Beliau itu generasi kedua pandita Buddha di Kudus. Beliau statusnya itu pensiunan guru agama Buddha PNS. Saya tertarik sekali beliau ketika satu Syawal, anak muda dari Ikatan Pemuda NU, Ikatan Putra Putri NU, kemudian tetangga yang muslimah hadir di rumah beliau satu Syawal untuk berkunjung, berhalal bihalal. Semoga ini nanti menginspirasi kita semua. Mengapa demikian? Pada saatnya Romo satu Syawal
tetangga yang muslim berkunjung. PR yang harus kita selesaikan bersama, bahwa tradisi berkunjung tidak hanya tradisi salah satu umat beragama. Kata kuncinya Romo Suparno ini, beliau itu punya keahlian yang tidak semua orang mampu. Beliau ahli pitungan Jawa, Oh, tanggal bulan Jawa. Misalnya tetangganya yang muslim badhe menikahkan putra-putrinya, minta tausiah, dalam bahasa Ustadz, minta tausiah hitungan hari untuk melaksanakan perkawinan yang sah dalam hitungan Jawa. Beliau memfasilitasi. Misalnya ada yang sakit demam kelas sederhana, beliau bisa mengobati secara tradisional. Luar biasa ini. Nah, pertanyaannya, mungkin Romo punya keahlian lain. Kan begitu. Keahlian lain, keahliannya sama. Jadi menolong secara alami ini modal beliau direspon positif kaum muslimin setempat. Saya dalam hati saya itu bertanya, Romo Suparno sekarang usianya lebih dari 70 tahun. Saya belum menemukan generasi umat Buddha di Kudus yang piawai seperti Romo Suparno. Jadi luar biasa, saya salut sekali. Berikutnya Romo Suparno itu mentradisikan pula memakai peci dan sarung. Sarung peci bukan tradisi salah satu agama, itu tradisi Nusantara. Maka Mas Susilo tadi pakai peci itu memakai tradisi Nusantara. Kalau wong Islam tradisi ya kayak orang-orang Arab yang kadang-kadang takbir di pinggir jalan itu. Itu tradisi Nusantara. Pertanyaannya mengapa yang teman-teman non muslim kadang-kadang masih sungkan memakai peci? Wong peci-peci ini dewi. Karena nikah kita memakai peci dengan itu aja persoalannya. Tradisi saja karena saya ini orang NU tertradisi pakai peci. Ada yang menganggap kalau sholat nggak pakai peci kurang afdol. Padahal tidak ada syariat puasa sholat pakai peci karena saking tertradisinya. Tradisi yang kedua pakai sarung. Sekarang di Kudus setiap tanggal 23 itu ditradisikan memakai pakaian adat bagi anak sekolah dan pegawai. Ini bagian dari upaya memotong segregasi, seakan-akan selama ini punya si itu, enggak. Ini punya nasional. Batik itu kan sudah menjadi warisan budaya kita. Batik, sarung, peci milik Nusantara, tidak milik salah satu agama. Ini yang perlu diluruskan. Monggo, monggo. bapak-bapak, pasukan iket. Sana buatan ucul, iket. Nah, kalau buatan gada iket, buatan gada nopo-nopo, ya gada ringan niki. Yang menarik lagi, Romo Suparno tadi semoga menginspirasi. Saking lenturnya beliau berinteraksi dengan muslim setempat di desa Kuto, kalau ada umat muslim meninggal, versi Nahdliyin itu kan tertradisi, rohnya juga syariat, mendoakan pasca pemakaman. Itu seminggu Romo, yang muslim kesusahan, rencang-rencang Buddha hadir untuk bela sungkawa dalam forum berdoa secara Islam. Ini kan saya belum menemukan di banyak tempat. Memungkinkankah? Saya tidak tahu di Rejosari ini menawi ada orang muslim meninggal, ada doa namanya tahlil itu, adakah yang rawuh? Kalau belum ada, memungkinkankah kita mengawali untuk bela sungkawa? Pada saatnya nanti ketika umat Buddha ada yang kabudut, meninggal, teman-teman kami yang muslim juga hadir. Tidak berdoa tapi menghadiri forum sebagai bentuk menghormati. Nah, ini tradisi ini mari kita awali start hari ini Romo, PR kita bersama.
forum paseduluran silaturahim ini menjadi tradisi kita bersama. Jadi itu kategori budaya yang rohnya dari syariat ajaran, ketika menjadi budaya membawa secara alami akan memotong sekat-sekat secara alami, biarlah secara alami. Pada saatnya nanti kita akan menemukan titik, oh memang kita memang berbeda. Biarlah kita berbeda, saling menghargai dengan cara tradisi yang sederhana. Ngoten Romo sebagai pengantar. Terima kasih Pak Rosid. Sekali lagi selamat datang kepada bapak-bapak dari Rejosari, ya? Rejosari beberapa. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali di sini juga ada hadir Romo Rinanto, ya, dari Salatiga, Pak Soekarno dari Buddha Tanjung Rejo. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali. Sungguh ini Bapak dari Rejosari juga, terima kasih ya. Ini sungguh menjadi satu kesempatan berjumpa ya, karena perjumpaan itu sungguh memperkaya. Saya masih asing karena juga saya masih baru, tetapi dengan perjumpaan ini saya menjadi tidak asing lagi. Dan halal bihalal itu bisa kita maknai sebagai kesempatan untuk berjumpa, kesempatan untuk ketemu. Kalau sudah ketemu kan sudah kenal, kalau sudah kenal kan tahu. Kalau sudah tahu kan bisa berbuat banyak begitu. Dan satu yang mau saya tanyakan, halal bihalal itu kan berasal dari bahasa Arab, ya Pak. Tetapi saya baca-baca dari berbagai literatur, halal bihalal dalam bentuk saling mengunjungi itu hanya ada di Indonesia. Berarti halal bihalal ini satu kemenangan Nusantara, ya. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saling mengunjungi umat Muslim, tetapi tadi contohnya pendeta Buddha tadi di rumah bapak saya, ya. Kalau Natal sibuk di gereja, kalau Paskah sibuk kur, sibuk ini itu kegiatan ini itu, tapi kalau Lebaran tetangga-tetangga pada datang. Itu yang menarik buat kita. Kadang-kadang saya mikir orang melu poso, melu Lebaran. Seperti tadi saya katakan, yang nggak puasa itu THR, nggak Lebaran itu THR. Tapi ini satu kemenangan kita sebagai orang Nusantara. Gimana Pak menjelaskan? Apakah sepaham dengan apa yang saya pikirkan, bahwa halal bihalal itu kan bahasa Arab dan ada kesan, ada nuansa Islami di situ. Tetapi yang terjadi bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya saudara-saudari Muslim saja, tetapi dalam kenyataannya semua juga menghidupi dan menghayati itu. Apakah setuju bahwa ini satu kemenangan budaya lokal? Oke, jadi dari segi istilah halal bihalal dalam masyarakat kita menggunakan istilah saling menghalalkan, saling memaafkan. Jadi dalam bahasa praktis ya, proses saling memaafkan inilah diawali dengan penggunaan istilah asing dalam arti bahasa Arab. Saya yakin dengan istilah bahasa Arab bukan berarti umat agama tertentu yang mentradisikan. Pada saatnya kita nanti ada halal bihalal di BBR mengundang umat lintas agama, oke saja. Bahasa ini kan sifatnya universal. Bahasa itu milik Tuhan, diberikan kepada hambanya yang memanfaatkan. Di halal bihalal adalah istilah semula dalam bahasa Arab, kemudian digunakan oleh warga Nusantara, kemudian istilah halal bihalal ini dihalalaki, ya, menjadi diadopsi dalam bahasa kita menjadi dihalalkan dalam arti saling memaafkan. Seperti contoh tadi, ketika si A bersalah dengan si B, setelah itu mau mohon maaf itu sungkan, mungkin forum 1 Syawal yang
komunal bersama-sama ini mengurangi kegengsian. Meskipun syariatnya ini memohon maaf tidak hanya setiap satu Syawal. Semoga saja tradisi satu Syawal, tradisi saling memaafkan, ajaran setiap agama kita lestarikan dalam ragam bentuk. Di antaranya malam hari ini kita bisa menemukan, mempertemukan ragam umat beragama yang saling membaur secara alami. Secara alami ini mengurangi kecurigaan pihak-pihak tertentu. Kira-kira dengan halal bihalal hikmahnya adalah pembauran secara alami tanpa ada sekat. Ya, terima kasih. Jadi bisa dikatakan bahwa halal bihalal dalam hal ini bisa menjadi sarana pendamaian. Kalau dalam Katolik itu ada istilah, sebenarnya ini bukan bahasa Katolik saja ya, tetapi orang-orang Katolik sering mendengar rekonsiliasi, pendamaian. Bahkan ada sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan dosa itu berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan gereja dalam arti komunitas, dan berdamai dengan sesama. Ternyata rekonsiliasi ini punya tempat yang cukup tinggi di dalam setiap agama. Saya pikir di dalam agama Buddha juga ada, dalam agama Hindu juga ada. Dan bukan hanya sebagai orang beragama, sebagai manusia, rekonsiliasi itu ternyata sangat penting. Damai dengan alam, ya, damai dengan sesama, damai dengan Tuhan, dan tempatnya itu banyak. Salah satunya dalam halal bihalal ini, dan bagus sekali kalau kita menghayati sesuatu, bukan hanya menjalankan saja, tetapi sungguh mengerti, sungguh tahu, sungguh paham, sehingga maaf yang kita ucapkan itu ora koyo grontol wutah itu ya Pak ya. Artinya cuma lamis, tapi dalamnya masih gedem-gedem gitu ya. Salaman saat rekonsiliasi, saat momen-momen tertentu, tetapi selanjutnya saya rasa tidak begitu. Kalau kita bisa menghayati ini, maka di hari-hari selanjutnya kemenangan kan bukan hanya saat Idul Fitri ya Pak ya. Kemerdekaan itu kita merdeka, kita rayakan pada tanggal 17 Agustus. Tapi 18 Agustus kan tetap merdeka ya Pak ya. Nggak langsung terjajah, merdekanya hanya 17 Agustus. Sama, berdamai itu juga bukan hanya pada saat halal bihalal, pada saat satu Syawal, tetapi perdamaian dan berdamai itu dilakukan setiap hari, setiap saat. Itu kalau orang bisa memahami makna yang sesungguhnya. Nah, untuk selanjutnya, sebenarnya orang-orang seperti pendeta Buddha tadi itu diperlukan, dan banyak yang sudah menghidupi itu sebenarnya, hanya mungkin belum sungguh menyentuh banyak orang, sehingga masih menjadi PR tadi disampaikan oleh Pak Rosid. Maka peristiwa ini menjadi momen buat kita, menjadi pemicu buat kita, menjadi awal buat kita untuk saling serawung, untuk saling mengenal, untuk saling tahu. Dan tempat ini, Rumah Kalwat Balai Budaya Rejosari ini menjadi tempat untuk serawung, tempat rumah perjumpaan anak bangsa. Begitu ya Pak Rosid ya? Maka kepada teman-teman, kepada saudara-saudari yang dari Desa Rejosari ini, siapa Pak? Pak Putu. Selamat datang Pak Putu ya. Ini dari komunitas Hindu. Terima kasih atas kehadirannya ya. Ya. Nah, ini kita lengkap ini ya. Pak Haryanto dari Kristen, lengkap sekali. Jadi sungguh ini bukan hanya suatu peristiwa keagamaan halal bihalal, tapi ini satu peristiwa Nusantara, peristiwa kebinekaan ya,
yang sungguh bisa menjadi gerbang buat kita, gapura buat kita untuk masuk ke serawung yang lebih dalam lagi. Begitu Pak ya? Maka mari, ini adalah satu bagian dari program Rumah Kalwat Balai Budaya Rejosari, ngaji religi dan budaya. Nah, menarik ini ya. Kemarin saya share di grup WA para Romo. Kami pada tanggal 24 akan mengadakan ngaji religi dan budaya dengan tema halal bihalal dan budayanya. Berarti kita harus ngaji nih. Nah, itu. Saya pikir ngaji itu bukan hanya baca Al-Qur'an. Ngaji itu kaji, mengkaji. Monggo Pak. Ini kan salah satu tema dari program ngaji budaya, religi dan budaya. Nah, ini soal istilah itu kadang-kadang bisa jadi rumit juga. Monggo Pak. Nah, memang dominasi penggunaan atribut, dominasi penggunaan bahasa setelah mencair, maka tidak ada klaim sepihak. Tadi saya katakan bahwa sarung itu tradisi Nusantara, peci itu tradisi Nusantara. Ikat teman-teman Kejawen misalnya, Pak Putu Dantra umat Hindu juga memakai. Mengapa ada keserupaan? Karena tradisi itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dinamika itulah yang mendesain. Macam-macam model ikat kan punya makna. Hanya saja saya tidak memahami dunia perikatan. Kemudian ketika kita mentradisikan, misalnya pada saatnya Romo ke gereja, beranikah memakai peci? Pada awalnya mungkin suka, nanti jemaat juga ada yang komplain, kok orang beda karena yang musola Romo gitu. Lalu diluruskan bahwa peci bukan tradisi salah satu agama, tradisi Nusantara. Dulu orang lebih kenal namanya songkok, bahkan Bung Karno yang mengenalkan peci itu. Hari ini peci ragam bentuknya karena desain, dinamika dan sebagainya. Jadi menurut saya supaya dominasi ini tidak menjadi dominan berkelanjutan, yang menganggap bukan miliknya kita luruskan, ini milik kita bersama. Seperti batik, siapapun layak memakai batik, siapapun apapun agamanya layak memakai peci, memakai sarung. Teman kita ini Mubalik Ahmadiyah hadir. Ustadz, mungkin ada yang perlu disampaikan Ustadz. Selamat datang Pak Ustadz, monggo. Pak Yusuf, Ustadz Yusuf. Pak Ustadz Yusuf, monggo Pak. Apa yang perlu disampaikan dengan halal bihalal ini Ustadz? Ini kita forumnya ngobrol bareng Pak. Siapa aja bisa ngobrol. Ono kacani. Ono kacani. Nengkene ra ono. Saya jadi bingung di tadang begini nih. Saya sengaja terlambat datangnya mendadak dulu di situ. Jadi gini, ini kan yang undang Romo, undangannya halal bihalal. Lah kok jenengan orang Islam mau datang ke sini apa alasannya? Gitu aja wis. Harusnya kan saya yang datang ke sana. Ji, alasan pertama saya diundang. Itu alasan pertama saya. Lah kok mau? Saya diundang dan dipaksa harus hadir. Di bawah ancaman. Iya, itu. Jadi ada tekanan dari Pak Rosid harus hadir. Jadi tidak mau saya harus hadir ke sini. Kalau halal bihalal di Ahmadiyah juga ada. Kemarin Pak Dokter nanya ke saya, apakah di Ahmadiyah itu ada anjang sana, silaturahim ke sana kemari? Itu ada. Di komunitas Ahmadiyah itu ada halal bihalal. Kemudian juga kita seperti open house gitu, Romo gitu. Jadi berbagai agama bisa hadir. Bahkan ketika hari raya kemarin itu pengurus tertinggi Semarang Katolik apa namanya? Uskup. Iya, itu uskup hadir. Hadir ke
Masjid Jemaat Ahmadiyah yang ada di Semarang. Beliau hadir beserta dengan yang lainnya juga hadir. Dan ini setiap tahun memang seperti ini. Karena intinya kan sebenarnya halal bihalal ini ada artinya loh Pak Dokter, ya kan? Halal bihalal kan halal dengan halal gitu kan, kalau diartikan begitu. Sama-sama halal. Ya sama-sama halal. Jadi kalau sama-sama halal ya semuanya yang ada di sini halal semua. Kayak pom bensin loh, mulai dari nol. Mulai dari nol. Jadi semuanya halal semua nih. Kita datang mana yang haram kan? Hal biasa semuanya halal gitu. Ya gitu sajalah Pak Rasid. Terima kasih Ustadz Yusuf. Ini satu kesempatan yang baik sekali ya, kita bisa berjumpa, juga teman-teman di sini bisa berjumpa, saya juga bisa berjumpa dengan warga di sini. Saya juga mau mendengar dari Pak Karno, tapi bukan presiden pertama, dan Pak Putu, tapi bukan kue putu. Tentang halal bihalal itu di Hindu sama Pak, tapi namanya Dharma Santi, yang setiap tahun kami di Kudus melaksanakan, termasuk tahun kemarin Pak. Mohon maaf kemarin saya tidak mengundang dari instansi lain karena situasinya masih suasana puasa. Jadi kami melaksanakan hanya khusus umat Hindu yang kami laksanakan di aula perkantoran perindustrian yang ada di dekat Jalan Lingkar Ngambal Kulon. Dharma Santi ini juga sama Pak maknanya, yang berarti Dharma itu adalah kebenaran, Santi adalah kedamaian. Jadi setelah rangkaian hari Nyepi, umat Hindu itu melaksanakan halal bihalal, tapi namanya Dharma Santi. Nah, itu sama Pak. Jadi kita diwajibkan untuk saling maaf-memaafkan, yang jelas itu intinya. Kemudian mempererat hubungan antar sesama, ya, seperti itu. Kemudian di samping itu juga di Hindu juga ada yang namanya Tatuam Asi, yang artinya kau adalah aku adalah kau. Jadi semua bersaudara, siapapun dia, entah itu dari Amerika, entah itu dari Nusantara, dari mana saja, itu semua saudara kita. Walaupun kita baru kenal atau mungkin belum pernah kenal, selagi dia berbentuk manusia, wujudnya itu saudara kita. Ternyata rekonsiliasi itu fenomena manusia yang ada di dalam agama manapun. Monggo Pak Soekarno. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya dari umat Kristen. Kalau saya di bahasa belajar yang sederhana saja, tapi kalau digali maknanya mungkin semalam enggak tuntas. Di ajaran kita kan ada apa? Jadilah terang dan garam itu. Termasuk kalau kita akan ajaran Jawa kuno aja, orang Jawa yang Bandung kita dulu aja, mungkin kudu urut. Artinya yang hidup kita ini berguna untuk sesama. Ada lagi firman yang tertulis, kasihlah sesamamu manusia, bukan kasihlah sesamamu dalam kurung kelompok diri kan tidak kamu. Kasihlah sesamamu manusia. Jadi ya kita harus menjadi terang dan garam, mengasihi semua manusia. Kita tidak pandang dari etnis mana atau keyakinannya, semua saudara kita wajib saling mengasihi. Seperti yang ada di ini halal bihalal lagi Pak Romo ya, gitu. Keluarga saya juga campuran loh, bahkan ada yang bukan saudara dari satu mbah atau apa ya. Ini malah gini, mbah saya itu Tionghoa. Dulu saya senangnya ke gunung-gunung ya, ke Raftawu, sampai kenal dengan
tokohnya orang tahu. Ini sudah, jadi mbah saya sudah meninggal, yang mbahnya mereka sudah meninggal. Ini sampai sekarang sampai cucunya, mereka Muslim. Jadi kemarin waktu Idul Fitri saya juga berkunjung ke sana, dan dia kalau Natalan juga berkunjung ke tempat kami. Padahal ini bukan saudara-saudara sekandung, enggak. Ketemu waktu singkong saya tuh sering keras tahu, sampai turun ke anaknya sampai ke cucunya. Ini masih akrab sampai sekarang. Ya itulah kamu. Kalau mereka tuh bisa mengerti maknanya urip-urip ya itu. Saya lengkapi kalau dalam Kristen Katolik itu juga ada istilah, ada dalam Mazmur itu ada, janganlah tenggelam matahari sebelum padam amarahmu. Nah, artinya apa? Harus segera berdamai. Rekonsiliasi menjadi sangat penting ya, menjadi tempat yang cukup tinggi dalam setiap agama rupanya ya, rekonsiliasi. Dan walaupun istilahnya halal bihalal, tapi ada istilah bahasa Inggris open house. Itu istilah bahasa Inggris ya. Tapi rupanya setiap agama di Indonesia loh, ini khas sekali di Indonesia. Itu setiap hari raya membuka pintu, open house. Ya. Membuka pintu, artinya membuka pintu yang dibuka bukan hanya pintu rumah, tapi juga pintu hati. Jadi halal bihalal di sini kita juga diajak untuk membuka pintu hati. Bahkan kalau nggak salah bahasa Jawa itu ada gapuro. Gapuro itu dari bahasa Arab gofur, artinya ya apuro ya, ngapuro ya. Ya, kalau kita mau masuk rumah orang lewat gapuro, artinya memaafkan, berdamai, rekonsiliasi itu sangat tinggi tempatnya dalam kehidupan manusia. Dan agama-agama itu memberikan wadahnya, dan wadah itu diterima oleh kita semua yang berbeda. Kalau demikian, maka ini bukan hanya tradisi yang harus dijalankan, bukan hanya tradisi yang tanpa sadar kita lakukan, tetapi tradisi yang kita hidupi dan kita hayati. Kula nderek mengelola Bali Budaya Rejosari mulai Romo Koko ngantos Romo Ipeng 2013-2012 ya. Ya sekitar pinten 7 tahun. Nuwun sewu menika kula nderek kaparingan napa nggih? Nggih matur nuwun kawula. Wekdal sawetawis nggih nderek urun-urun mbok menawi sak gaduk kula Pak nggih. Nuwun sewu kala wau ingkang kasebat iket. Pancen wonten tanah Jawi, wonten Blangkon, wonten Kuprok Udeng. Nah, nika tujuanipun namung kangge sirah. Miturut budaya menika basa sang sekertanipun sirah menika panggenan otak-atik. Nalar tiyang gesang pramila dikencengi ikete kersanipun otak-atik menika antawisipun mikir sing positif. Namung ngaten lajeng dene babakan budaya Jawi sesambetan ingkang kawedharaken Bapak Rasid Fitri menika disucikan dari ingkang Gusti Allah ngantos ingkang menjalankan poso. Lajeng grebeg sawal utawi silaturahmi utawi halal bihalal menika antawisipun makhluk menungso kalian lumayan jagat kurbing langit nggih sedayanipun menungso. Menawi wonten dusun Pak rumiyin kula tasih alit samangke sampun boten wonten. Antawisipun grebeg sawal menika filsafatipun lepet kupat. Boten namung antawisipun menungso kalian menungso
Menawi wonten dusun rumiyin nggih wonten ngalungi kupat, wonten kebo, sapi, pitik, lewat tiap kandang dipun paringi lepet kupat. Tujuanipun filsafat lepet kupat ya saling memaafkan. Kalajengaken bibar lepet kupat Grebeg Sawal menika kalajengaken apitan. Apitan kalajengaken reresik dusun utawi Sukerta. Antawisipun menungsa kalawan alam. Menika mangke bibar Grebeg Sawal kalajengaken apitan nggih Pak nggih. Nuwun sewu napa. Lajeng bibar apitan besar menika menawi wonten Jawi Idul Fitri menawi luar Jawi nggih menika sing kasebut lebaran haji. Kula wonten Sumatera 9 tahun Pak. Jadi Idul Fitri niku mboten kados Jawa. Rame Jawa Idul Fitri menawi lebaran haji besar menika wonten luar Jawa. Lajeng kalajengaken sura tegesipun wani. Setelah kita jalankan wedal 1 tahun menika apa wani ngrubah perilaku otak-atik nalar yang negatif menuju positif. Menika versi budaya bahasa Sanskerta otak-atik nalar dari negatif menuju yang positif. Puasa menika dipun wedharaken ngeposake rasa antawisipun nalar pikiran positif raos kalawan batin menika kasebut nata ati. Mboten namung ngemongaken agami sedaya aliran sedaya ingkang kelampahi saged nata atine dhewe-dhewe. Sewu plus matur nuwun Pak Arianto saking. Baik, matur nuwun Romo Ruswan, kalian bapak-bapak sekalian, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih, ternyata luar biasa betapa indahnya kerukunan, perdamaian, halal bihalal. Jero ya Romo, kosong-kosong Romo. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah kita akan saling bersalaman untuk mengucapkan selamat hari raya, juga mohon maaf lahir batin. Kemudian nanti setelah ini ada jamuan makan sederhana, ada di sebelah barat pendopo ini. Kemudian nanti setelah itu teman-teman dari Sita Resmi akan latihan gamel. Dan kami informasikan bahwa latihan gamel pun itu juga terbuka untuk siapapun ya Romo yang berkenan mau berlatih gamel. Di Balai Budaya Rejosari ini disediakan gamelan. Monggo kelompok-kelompok yang mau belajar atau mau latihan bersama-sama kami persilahkan lagi. Untuk itu mari kita berdiri bersama, kita akan saling berjabat tangan. Kemudian nanti kita akan santap malam bersama yang sudah disediakan oleh teman-teman. Untuk itu monggo. Ya. Kita keliling aja dari sini, monggo. Romo dan Bapak ada di sini, silakan berdiri. Kemudian kita dari teman-teman juga Bapak monggo. Kita jadi satu aja, monggo sekalian. Bapak Ibu silakan, Ibu-ibu nggak apa-apa. Mari kita bergabung foto bersama. Monggo. Iya. Romo Renata, monggo. Iya. Teman-teman muda juga silakan bergabung, adik-adik. Iya. Ayo silakan bergabung kita foto bersama.